Itu adalah trik pembunuhnya, cukup untuk menahan semua serangan. Bintang-bintang yang menakutkan bermekaran dengan kekuatan bintang yang tak terbatas, dan benar-benar melawan invasi pohon iblis dari 10.000 alam. Sidorou tertawa, matanya menyala-nyala. Jika dia mendapatkan harta di tubuh Qin Chen, dia bahkan tidak berani membayangkan seberapa jauh dia akan bangkit. Ada juga kekuatan totem Kaisar Dewa, api kehampaan, dan setiap harta cukup untuk membuatnya gila. Sang penyelenggara, Chaos Poison Venerable menjerit dan membunuhnya dengan gila-gilaan, tetapi Sidorou memacu badai nebula dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berotasi. Chaos Poison Venerable tidak bisa membunuh sama sekali. Meskipun kekuatan kekacauannya menakutkan, wilayahnya lebih buruk daripada Sidorou. Mata Qin Chen gila, dan pada saat ini, dia membanting darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Tiba-tiba, mata Qin Chen menjadi gelap gulita, dan kekuatan kegelapan meledak, dan kekuatan Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan kegelapan, kamu benar-benar memiliki kekuatan kegelapan untuk memperbaiki rantai. Gumam Sidorou jengkel, tetapi ketika kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen muncul, Dao surgawi bergetar hebat, dan sepertinya ada sedikit keraguan, tidak tahu apakah harus menekan Qin Chen. Menurut kebenaran, jalan surga sangat menjijikkan bagi kekuatan kegelapan, dan mereka pada dasarnya adalah dua kekuatan yang saling bertentangan. Tetapi situasi sebenarnya sekarang adalah surga ragu apakah akan menekan Qin Chen. Pohon iblis dari 10.000 alam, hancurkan, kata Qin Chen pada saat ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia langsung mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan kekuatan guntur di tubuhnya juga melonjak dan berderak. Kekuatan guntur ini digunakan untuk menahan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Namun ketika kekuatan guntur muncul, Tiandao akhirnya mundur dan tidak lagi menekan Qin Chen. Dan pohon iblis 10.000 dunia, diberkati oleh kekuatan kegelapan, auranya meroket. Sidorou meraung, badai nebula didesak hingga ekstrim, berubah menjadi lautan luas, tidak ada celah, bahkan pohon ajaib dari 10.000 dunia tidak dapat menembus. Inti dari 999 bintang, badai nebula halus, dan susunan menakutkan yang terbentuk di bawah kekuatan yang mulia lubang hitam, begitu kuat sehingga tidak dapat dipatahkan sama sekali, seolah-olah bahkan kehampaan pun disegel. Aturan waktu. Pada saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba berteriak, bersenandung, dalam benaknya, asal mula waktu tiba-tiba bergerak, kekuatan asal mula waktu menyebar dalam sekejap, dan didesak secara maksimal oleh Qin Chen. Dalam sekejap, dunia sepertinya mengalami stagnasi. Segala sesuatu di kehampaan dipadatkan, dan 999 inti bintang yang berputar dengan gila-gilaan dan berubah menjadi pusaran nebula semuanya mandek di udara. Mata Sidorou membelalak, merasakan kekuatan waktu yang menakutkan yang terpancar dari Qin Chen dalam kemarahan, dan raungan kemarahan di hatinya adalah asal mula waktu. Dan sebenarnya ada harta karun seperti asal mula waktu pada anak ini. Sidorou jelas bisa merasakan segalanya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa secara gila-gilaan merangsang kekuatan lubang hitam di tubuhnya untuk menerobos batasan kali ini. Hanya dalam waktu singkat, Sidorou menerobos belenggu asal-usul waktu Qin Chen, dan sebaliknya Qin Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Bahkan jika dia mendesak asal-usul waktu, dia hanya bisa membatasi nafas seorang master seperti Sidorou. Namun, jika pertarungan kuat satu sama lain, perbedaannya bisa ribuan mil jauhnya, dan hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap. Dalam waktu stagnasi, langit penuh tentakel meledak dari tubuh Qin Chen akhirnya menembus badai nebula yang dibentuk oleh 999 bintang, dan tiba di depan Sidorou dalam sekejap. Peta visualisasi bintang dewa dan iblis yang agung, blokir untukku. Sidorou meraung dengan mata ganas, dan hantu yang menjulang tinggi berdiri di atas kepalanya, ditekan, untuk menahan invasi tentakel dari pohon iblis 10.000 dunia. Hahaha. Hancurkan untukku. Qin Chen juga tahu bahwa pada saat yang paling kritis,
dia memuntahkan darah dan menyemprotkannya langsung ke pohon iblis 10.000 alam. Kekuatan darah Raja Kegelapan langsung dipindahkan ke titik ekstrim. Tentakel hitam, berlama-lama dengan aura hitam pekat, bertabrakan dengan hantu dewa dan iblis yang dibentuk oleh visualisasi dewa besar dan bintang iblis, dan langsung menembus hantu dewa dan iblis, lalu mendarat di Shidoro dan ingin menembus tubuhnya. Tidak mungkin, kamu hanya setengah langkah terhormat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan kegelapan, tidak mungkin untuk menembus peta para dewa dan iblis. Shidoro meraung, matanya membulat, mengungkapkan ketidakpercayaan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Wajah Qin Chen ganas, dia tertawa terbahak-bahak, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Jika itu adalah kekuatan kegelapan biasa, memang tidak akan bisa melukai Shidoro, tetapi kekuatan kegelapan di tubuhnya, yang bahkan leluhur paviliun pedang surgawi menggunakan kekuatannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menekannya. Nak, apakah menurutmu ini bisa menjebakku? Mata Shidoro gila, bersenandung, di dalam tubuhnya. Cahaya lubang hitam melonjak, dan seluruh orang itu akan berubah menjadi lubang hitam dan menelannya ke arah yang berlawanan. Selain itu, 999 bintang berputar dengan liar, berubah menjadi medan gaya bintang yang menakutkan, menghalangi dunia, menghancurkan segalanya, dan meledakkan pohon ajaib dari 10.000 alam. Ekspresi Qin Chen juga mengerikan. Pada titik ini, jika Shidoro berhasil ditelan mundur, maka dia akan kalah telak. Keduanya menelan satu sama lain dengan gila, berbagai pola dewa berkedip, dan seluruh langit meraung, membuatnya terasa serasi. Pada saat ini, di bawah desakan terus-menerus dari darah Raja Kegelapan, dia telah mengalami serangan balik yang sangat kuat. Pikirannya pusing dan jiwanya berlalu. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki ruang untuk berbalik. Entah Shidoro mati atau dia mati. Shidoro tertawa, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia juga merasa malu, tetapi dia juga mengatupkan giginya dan bertahan, bintang-bintang berkedip, dan dia berjuang keras. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Qin Chen membangkitkan darah guntur di tubuhnya, dan cahaya guntur yang tak terbatas menyapu ke arah Shidoro dengan api kekosongan. Kekuatan guntur, hahaha, nak, apakah kamu yakin, bahkan surga pun tidak bisa menahan kursi ini? Apalagi kekuatan guntur kecil itu, kata Shidoro mencibir, cahaya guntur yang tak berujung mengalir keluar, bergabung dengan api ketiadaan, dan langsung turun ke Shidoro. Adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi, Shidoro tiba-tiba meledak dari asap biru, api kosong murni dan kekuatan guntur hampir tidak dapat melukainya, tetapi ketika kedua kekuatan ini bergabung, kedua kekuatan ini tiba-tiba membakar Shidoro seketika. Itu efektif, kata Qin Chen langsung gembira. Mustahil, gumam Shidoro sangat marah, dan meraung sangat luar biasa, tubuhnya melonjak dengan cahaya bintang, cahaya dari lubang hitam yang mengerikan, dan cahaya itu berkedip dengan gila. Untuk menahan kekuatan ini, guntur macam apa ini? Dia benar-benar bisa melukai tubuhnya, jika bukan karena basis kultivasi Qin Chen terlalu lemah, jika tidak, kekuatan guntur ini saja sudah cukup untuk menyakitinya. Berapa banyak kartu haul yang dimiliki anak ini? Gumam Shidoro menjadi gila. Melihat kekuatan guntur bekerja, Qin Chen juga bekerja keras, melepaskan serangga roh aneh seperti semut kecil dan api kecil pada cakram giok keberuntungan di alam semesta. Bos, kamu akhirnya melepaskan kami semua sedang terburu-buru. Begitu semut kecil dan api kecil keluar, mereka berdengung dan menjerit. Mereka tampak cemas di piring batu giok keberuntungan semesta. Begitu Qin Chen meninggal, mereka tidak akan bisa bertahan. Mereka sudah cemas seperti semut di panci panas. Sekarang Qin Chen melepaskan mereka, dan segera memimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Saudaraku, ikuti aku dan ajari bajingan itu untuk bos. Semut pemakan udara dan cacing pemurnian api membanjiri langit, benar-benar seperti belalang yang lebat, dan langsung membungkus Shidoro dengan erat. Apa-apaan ini? Shidoro menjadi gila,
Kartu truf Qin Chen hampir tidak ada habisnya, dan dia bisa merasakan bahwa hal-hal kecil ini sebenarnya melahap kekuatan Zun yang dia lepaskan. Meski kecepatan menelan sangat lambat, bahkan air yang menetes bisa membuat batu terbelah. Pasti akan menyebabkan masalah besar baginya jika dia terus makan seperti ini. Sidoruo meraung, kekuatan yang mulia di tubuhnya melonjak dengan liar, dan cahaya lubang hitam tak terbatas menembaki semut pemakan gas yang padat dan serangga penyulingan api. Tiba-tiba, ribuan semut pemakan gas dan cacing pemurnian api jatuh dalam sekejap, seperti lapisan abu, jatuh, dan kemudian menghilang menjadi kehampaan. Namun, jumlah semut kecil dan pasukan api kecil benar-benar terlalu banyak, hampir tidak ada habisnya, mereka terus menggerogoti. Semut kecil dan Xiao Huo meraung, klik, mereka menggigit cahaya lubang hitam dengan keras, dan segera cahaya lubang hitam itu tertelan. Kesempatan bagus. Gumam Chaos Poison Sovereign memanfaatkan kesempatan itu, langsung meledakkan kekuatan kekacauan, yang langsung menghantam tubuh Sidoro secara instan melalui celah yang digerogoti oleh semut kecil dan api kecil. Sidoro memuntahkan seteguk darah di tempat, ingin menghancurkan Chaos Poison Venerable menjadi ribuan keping. Tapi dia baru saja akan menembak, dan kekuatan menelan pohon iblis dari 10,000 Realms membuatnya tak tergoyahkan dan hanya bisa melawan dengan ganas. Ketakutan akhirnya muncul di hati Sidoro. Ketika dia melawan Qin Chen sendirian sebelumnya, dia masih bisa unggul, tapi sekarang, serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, langsung menyebabkan dia jatuh ke dalam dilema. Dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat, beberapa di antaranya ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 dunia, dan beberapa ditelan oleh semut pemakan udara yang padat dan cacing api. Sidoro akhirnya panik. Sebaliknya, kegembiraan muncul di hati Qin Chen. Tepat ketika Qin Chen bersemangat dan gembira, wajahnya tiba-tiba berubah. Langit di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan dalam persepsi Qin Chen, aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekat ke sini, mendekati medan perang antara dia dan Sidoro. Tidak, seseorang akan datang. Gumam Qin Chen terkejut dan marah. Pada saat ini, seseorang datang, dan aura pihak lain sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Chaos Poison Venerable, mirip dengan Sidora. Di kejauhan, cahaya ilahi yang perkasa bermekaran, dan dunia mendidih. Ini adalah penguasa puncak Sun. Karena saat ini Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan kegelapan, jika seseorang datang, dia akan menangkap Qin Chen, berpikir bahwa dia adalah mata-mata ras iblis. Chaos Poison Venerable juga memiliki kulit kepala yang mati rasa, sudah berakhir. Hahaha, nak, kamu sudah selesai. Kata Sidoro berlumuran darah, dia hampir mati di tangan seorang pemuda seperti Qin Chen, dan ketenarannya hancur. Ini adalah seorang wanita dengan postur yang sangat mempesona. Melihat orang yang datang, Qin Chen dan Sidoro menyusut. Saya pikir itu adalah pekerjaan surgawi atau master dari kekuatan teratas di surga seperti Dayu Sensan. Siapa yang mengira bahwa itu adalah monster? Mungkinkah master iblis yang lewat secara tidak sengaja? Teman ras iblis ini, aku dari Istana Dewa Bintang, ada di sini untuk memburu manusia sampah yang berkolusi dengan ras iblis. Tolong bantu aku. Jika Yang Mulia dapat membantu saya memenangkan orang ini, Istana Bintang saya pasti akan memberi hadiah yang luar biasa. Kata Sidoro buru-buru berteriak, tapi tatapan Qin Chen ganas, meski hatinya mengungkapkan keraguan. Dia tidak percaya bahwa Master Klan Monster ini melewati tempat ini secara tidak sengaja, jika tidak, itu akan sangat kebetulan. Benar saja, gadis monster itu mengamati situasi di lapangan, tetapi ada ekspresi rapi di matanya, dia tidak terburu-buru, dan dia tidak terkejut sama sekali. Hei, kalian manusia, tidak ada yang baik. Kata Master Klan Monster ini tertawa kecil, boom, tiba-tiba, dia menembak, dan telapak tangan hitam itu keluar. Di telapak tangan, ada bilah tajam,
kehampaan kosmik tampak terpotong oleh pisau itu, dan menebas ke arah Sidorou. "Apa-apaan kamu?" teriak Sidorou meraung, dan Chaos Poison Venerable juga tertegun. Master klan monster ini terus bergerak. Cahaya cakar tajam dao-dao menembus kehampaan, dan segera mengalir ke tubuh Sidorou. Sidorou menjerit, dan tidak bisa lagi menahan kekuatan menelan habis-habisan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, dan terus menghilang. Sidorou akhirnya ketakutan. Di tengah krisis, Sidorou meraung, dan jimat pelarian muncul di tangannya seketika. 99 bintang berkumpul di tubuhnya. Dia berubah menjadi lubang hitam dalam sekejap, itu secara tak terduga menghilangkan penetrasi pohon ajaib dari 10.000 alam, dan dengan cepat menghilang di antara langit dan bumi. Tidak baik, gumam Qin Chen sangat ketakutan, dan situasi ini sebenarnya menyebabkan Sidorou melarikan diri. Begitu Sidorou melarikan diri kembali ke Istana Dewa Bintang, maka dia akan mendapat masalah, dan bahkan seluruh paviliun Chendi akan dihancurkan dan menghadapi masalah besar. "Nak, kamu menungguku." Dari lubang hitam, suara sedingin es dan marah terdengar. "Hei, kamu ingin lari? Apakah kamu sudah bertanya padaku?" Pada saat ini, seringai main-main yang akrab dengan Qin Chen tiba-tiba terdengar di kehampaan. Saat berikutnya, boom, kekosongan di atas lubang hitam yang diubah Sidorou tiba-tiba terbelah, dan kemudian lonceng perunggu muncul dari celah dalam sekejap. Lonceng perunggu membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi ukuran ratusan meter. Dengan suara bel berbunyi panjang, cahaya bintang yang diubah oleh jimat pelarian Dewa Bintang hancur, dan lubang hitam yang dibuat oleh Sidorou pecah berkeping-keping. Dia memuntahkan darah dan jatuh dengan tajam dari kehampaan, dengan ekspresi ngeri yang tak ada habisnya di wajahnya. Jimat pelarian ini diwariskan oleh Lord Palace Master, dan itu rusak. Apalagi di bawah bunyi bel, asal-usul Sidorou juga mulai runtuh. Dan pada saat dia jatuh, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dan Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 alam kembali untuk menembus tubuhnya secara langsung. "Berhenti!" teriak Sidorou tidak punya waktu lagi dan kemudian diseret ke dalam tubuhnya oleh Qin Chen, ditekan dalam cakram giok. "Nak Qin Chen, kamu terlalu rakus, temanku baru saja membantu tapi kamu menelannya sendirian." Suara malas terdengar, dan bayangan hitam muncul di kehampaan, dan langsung jatuh di samping wanita mempesona dari ras iblis tersebut. Itu adalah kucing hitam besar. Kecemasan Qin Chen langsung hilang, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Seteguk darah keluar dan napasnya menjadi layu. "Sang penyelenggara!" teriak Chaos Poison Venerable dengan panik, dan langsung datang ke sisi Qin Chen. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura gelap yang mengerikan, ekspresinya redup, matanya kabur, auranya sangat lemah, dia jelas terluka parah. Bocah ini, apakah dia menyerap dan menggabungkan kekuatan kegelapan, mencari kematian? Tidak, ternyata itu semacam darah Raja Kegelapan. Apa yang telah dilalui anak ini? Monster tua mana yang dia lawan? Gumam kucing hitam besar itu bergegas ke sisi Qin Chen, dan setelah merasakan aura di tubuh Qin Chen, dia tiba-tiba mengubah warnanya dan berkata, matanya melebar seperti lonceng tembaga. "Ini adalah darah Raja Kegelapan. Bahkan seorang Zun yang kuat terkontaminasi akan jatuh." Anak ini tidak hanya terkontaminasi, tetapi juga terintegrasi ke dalam tubuhnya, tapi masih dapat menjaga keseimbangan tertentu. "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya," gumam kucing hitam. "Senior, tolong bantu tuanku." Chaos Poison Venerable berkata dengan tergesa-gesa, dia bisa merasakan bahwa keadaan Qin Chen tidak terlalu baik. Kucing hitam besar itu menatap Chaos Poison Sovereign, dengan cahaya hijau samar meledak di matanya, dan benar-benar mengabaikan Qin Chen, dan datang ke Chaos Poison Sovereign, mengendus ke kiri dan menciumnya ke kanan, menatap Chaos Poison. Chaos Poison Venerable berkeringat di mana-mana, bagaimana dia bisa takut pada kucing? Hanya saja ketika kucing hitam besar itu menatapnya, jiwanya terkejut,
seolah-olah sedang ditatap oleh setan. Kucing hitam besar itu tertekan, karena dia dapat mengetahui bahwa buah kekacauan telah digunakan untuk menembus ranah yang mulia oleh orang di depannya. Ini terlalu boros. Senior, tolong bantu guru, kata Chaos Poison Lord berkata dengan gemetar. Apa urgensinya? Anak ini tidak akan mati, kata kucing hitam besar itu dengan nada marah. Jika Qin Chen mati dengan mudah, dia pasti sudah lama mati. Kucing hitam besar mendesak bel perunggu. Ketika bel digantung di atas kepala Qin Chen, bel samar terdengar, menutupi Qin Chen, dan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen ditekan untuk sementara waktu. Cahaya guntur berkedip-kedip, dan ada aura pedang yang mengerikan terbang di atas langit. Kekuatan kegelapan pada tubuh Qin Chen akhirnya perlahan-lahan ditekan, dan akhirnya kembali ke kehampaan sedikit. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Darah ini gelap gulita, dengan aura gelap, dan langsung merusak kehampaan menjadi lubang. Qin Chen menghela nafas panjang, wajahnya kembali ke kemerahan, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya benar-benar mundur. Meskipun dia masih terluka parah, selama kekuatan kegelapan tidak merusak tubuhnya, luka Qin Chen secara alami akan mudah diperbaiki. Kucing hitam senior, mengapa kamu ada di sini? Qin Chen berkata dengan penuh semangat. Menurutmu kenapa aku ada di sini? Nak, jika aku tidak datang, kamu akan dalam bahaya. Kucing hitam besar itu berkata dengan penuh kemenangan. Nah, apakah Anda berpikir tentang cara membayar saya? Anda memiliki yang ini di tangan Anda. Pedang yang patah. Atau apakah itu cakram giok keberuntungan besar di tubuh Anda, atau harta lainnya? Kata kucing hitam besar itu dengan mata berkilau. Qin Chen terdiam, kucing hitam besar itu masih sama seperti sebelumnya, si penggemar uang. Qin Chen memandang monster yang kuat di sebelah kucing hitam besar, memancarkan aura Zun yang menakutkan. Ini adalah ahli klan monster tingkat atas yang tidak lebih lemah dari Sidora. Wanita itu berkata, aku adalah pelayan dari senior Raja Kucing, kamu bisa memanggilku Jiu Tiao. Qin Chen melihat ke atas dan ke bawah kucing hitam besar itu. Kesenjangan antara keduanya agak besar. Nak Qin Chen, apa yang kamu lihat? Kata kucing hitam. Qin Chen diam, tetapi dengan bersemangat mulai bergegas kembali. Meskipun Sidoro diselesaikan oleh Qin Chen, krisis di Paviliun Chendi belum terselesaikan. Qin Chen, yang mengkhawatirkan Paviliun Chendi, bergegas ke rumah Guang Han dengan kucing hitam besar itu. Tetapi ketika Qin Chen dan yang lainnya bergegas ke Paviliun Chendi, di alam surgawi timur, banyak kekuatan juga telah menyampaikan berita tentang kemunculan dua master yang dicurigai. Dua tuan besar muncul di alam surga timur, dan mereka diduga saling bertarung. Begitu berita itu keluar, dunia berguncang, dan semua orang terkejut. Kemudian sosok agung dan perkasa dari kekuatan masing-masing mulai melakukan penyelidikan keempat surga untuk memahami kebenaran. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa pertempuran antara dirinya dan Sidoro telah menarik perhatian semua kekuatan teratas di surga. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Chaos Poison Venerable dan Jiu Tiao, dia dengan cepat bergegas ke Guang Han Mansion. Dalam cakram giok keberuntungan, Qin Chen dan kucing hitam tiba-tiba muncul di sini. Nak, lepaskan aku Sidoro dari Istana Dewa Bintang. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, Istana Dewa Bintangku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata Sidoro atas pohon iblis 10.000 alam, dia terjerat di sini sampai mati. Dia ditekan oleh cakram giok dan pohon iblis 10.000 alam. Tentakel pohon iblis menembus tubuhnya, dan dia meraung kesakitan. Kekuatan asal mula dalam tubuhnya terus diserap oleh pohon iblis dari 10.000 dunia dan berubah menjadi sumber energi pohon iblis dari 10.000 dunia. Dia penuh dengan kengerian dan ketakutan, menatap Qin Chen dengan ganas. Kucing hitam besar itu keluar dari udara tipis, muncul di depan Sidoro, dan menamparnya dengan telapak tangan. Ada rasa sakit yang tajam di benak Sidoro, dan dia sangat marah.
Kucing hitam besar itu bisa langsung menyerang jiwanya. Ketika kaisar ini bertanggung jawab atas langit dan bumi, penguasa istana Dewa Bintangmu tidak tahu kemana harus mencari muka. Kucing hitam besar itu berkata dengan jijik, lalu diam-diam mendarat di dekat Sidora, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, sebuah gelang ditemukan oleh kucing hitam besar itu. Gelang yang memancarkan cahaya bintang ini tampak luar biasa. Ini seharusnya menjadi ruang penyimpananmu kan? Itu tersembunyi terlalu dalam, ya, itu masih terbuat dari inti bintang. Ruangnya sangat besar, sepertinya Anda memiliki banyak hal baik di Istana Bintang. Apakah aku harus menemukan kesempatan untuk mencari Istana Bintang Dewa Anda? Kata kucing hitam besar itu mendarat di tanah, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya dengan keras ke arah Sidoro, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Sidoro. 999 inti bintang di tubuh Sidoro langsung dikeluarkan oleh kucing hitam besar itu dan terbang keluar dari tubuh Sidoro. Mereka berubah menjadi 999 kelereng kaca di sekitar kucing hitam besar. Sidoro menatap kucing hitam besar itu dengan tak percaya. Badai Nebula adalah harta karun yang dia padatkan setelah menghabiskan banyak upaya. Itu terhubung dengan kehidupan fisiknya dan tidak bisa ditangkap sama sekali. Tapi sebelumnya, Sidoro menemukan hubungan jiwa antara dirinya dan inti dari 999 bintang putus seketika. Bagaimana pihak lain melakukannya? Dia meraung kesakitan karena kehilangan inti dari 999 bintang. Seolah-olah jiwanya telah diambil. Nebula Storm, kekuatannya cukup bagus, tapi sayangnya, ini masih agak rendah.